Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, para sahabat sekalian, jumpa kembali dalam program Cara Kilat Belajar Tajwid. Dan sampai saat ini kita sudah sampai pada episode yang ke-24. Dan pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas adalah mad iwad. Mad iwad. Dalam terjemahannya, mad iwad terdiri dari dua kata, yaitu mad yang artinya panjang, kemudian iwad itu artinya ganti. Jadi mad iwad adalah mengganti bunyi fathatain menjadi bunyi fathah yang panjang karena diwakafkan, ya, kecuali di sini huruf ta marbutoh. Jadi sekali lagi, mad iwad adalah mengganti bunyi fathatain menjadi bunyi fathah panjang karena dibaca wakaf, kecuali huruf ta marbutoh yang berharokat fathatain ini tidak berlaku hukum mad iwad. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya dipanjangkan dua harokat. Jadi yang tadinya fathatain ketika dibaca wakaf maka dipanjangkan dua harokat. Jadi itu pengertian dari mad iwad. Nah, pada kesempatan berikutnya kita akan membaca contoh-contoh bacaan mad iwad di dalam Al-Quranul Karim. Contoh yang pertama, bacaan mad iwad. Tentu saja bacaan mad iwad sangat banyak di dalam Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini kita nanti akan membaca 5 contoh bacaan mad iwad yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Baik, contoh yang pertama, para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, saya akan membacanya 2 kali, kemudian nanti kita bisa melihat mana dari bacaan ini, lafaz ini yang mengandung bacaan mad iwad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yaqulu qawlan sadida. Wal yaqulu qawlan sadida. Perhatikan baik-baik para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kita bisa melihat di sini bacaan mad iwad, yaitu huruf yang berharokat fathatain yang dibaca wakaf. Di sini kita berhenti di sini, berarti danya ini dibaca wakaf sehingga fathatain ini akan berubah menjadi fathah, dipanjangkan 2 harokat dengan syarat dia dibaca wakaf, sehingga cara membacanya menjadi qawlan sadida. Yang tidak boleh qawlan sadidan, itu tidak boleh. Ya, kalau dibaca wakaf mengganti bunyi bacaan fathatain ini menjadi fathah, dipanjangkan 2 harokat, sehingga cara membacanya menjadi qawlan sadida.
Baik para sahabat sekalian, kita akan masuk pada contoh yang kedua. Wa yahdiyaka siratan mustaqima. Wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ya. Kita lihat pada contoh yang ini, kita berwakaf di sini. Di sini ada huruf mim berharokat fathatain. Maka ketika ini dibaca wakaf, maka fathatain ini harus diganti dengan fathah. Kemudian kita panjangkan 2 harokat atau 1 ayunan. Sehingga cara membacanya menjadi siratan mustaqima, siratan mustaqima, ya, 1 ayunan. Berikutnya para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kita akan melihat contoh yang ketiga. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Ya. Kita baca di sini, kita lihat bahwa wa asila ini adalah malif yang berharokat fathatain, kemudian kita baca waqaf berhenti di sini, maka kita wajib mengganti fathatain pada huruf ini, harokat fathatain pada huruf lam alif ini dengan bunyi fathah, kemudian kita panjangkan 2 harokat sehingga bacaannya menjadi bukratan wa asila, ya, di ayun wa asila, bukratan wa asila. Ya, mudah sekali para sahabat sekalian. Ya, berlaku pada harokat fathatain saja kecuali tak marbutoh. Kemudian kita akan lihat pada contoh yang keempat para sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Wa kallama Allahu Musa taklima. Wa kallama Allahu Musa taklima. Ya. Kita bisa melihat di sini kita berwakaf di taklima, maka bacaan mad iwad terletak pada lafaz yang terakhir ini para sahabat. Taklima yang dia diwakafkan, maka berlakulah hukum mad iwad di sini, yaitu fathatain diganti dengan fathah, kemudian kita panjangkan 2 harokat. Wa kallama Allahu Musa taklima. Ya, jangan dibaca takliman, salah. Atau malah dibaca taklim, itu juga salah. Yang betul adalah wa kallama Allahu Musa taklima, Musa taklima, 1 ayunan atau 2 harokat. Para sahabat sekalian, kita akan baca contoh yang kelima. Walan
tajida li sunnatillahi tabdila. Perhatikan baik-baik para sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Walau tajida li sunnatillahi tabdila. Ya, kita lihat di sini mana bacaan mad iwad ternyata terletak pada lafadz yang terakhir ini, yaitu tabdila. Kenapa begitu? Karena di sini ada lam alif yang berharokat fathatain yang kita baca waqaf, maka fathatain ini diganti dengan fathah, kemudian dipanjangkan 2 harokat atau 1 ayunan, sehingga cara membacanya menjadi tabdila, tabdila. Walau tajida li sunnatillahi tabdila. Alhamdulillah para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah membahas satu lagi bacaan tajwid yang sangat penting, karena ini akan menjadi dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Begitu banyak di dalam Al-Quran bacaan-bacaan yang mengandung mad iwad ini, jangan sampai kita salah dalam membacanya. Saya akan membaca lagi 5 contoh ini satu persatu sebelum saya akhiri. Kemudian para sahabat sekalian bisa memperhatikan dan mempraktekannya. Wal yaqulu qawlan sadida wa yahdiyaka siratan mustaqima wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Wa kallama Allahu Musa taklima. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Alhamdulillah para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah menyelesaikan pelajaran yang ke-24, yaitu mad iwad. Terima kasih atas segala perhatian, mudah-mudahan ini memberikan manfaat. Syukron katsiron ila liqa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta men-share video ini kepada teman, keluarga, sahabat, tetangga, handai taulan. Siapa tahu mereka bisa mengambil manfaat dari pelajaran ini, dan sama-sama kita bisa belajar bersama untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.